Pertama-tama kita campurkan bahan keringnya untuk mengetahui alasan kenapa pao ini menggunakan terigu protein rendah, kemudian ditambah maizena. Teman-teman bisa buka kolom deskripsi, di situ ada penjelasan singkat mengenai efek protein pada tekstur roti, donat, atau pao kita. Karena saya menggunakan hand mixer yang mesinnya itu nggak terlalu kuat, jadi ini kita bantu dulu adonannya ini supaya menyatu dulu. Ini akan memperingan kerja mesin hand mixer kita. Lebih mudahnya lagi ini supaya air lebih cepat terserap bahan kering, kita pakai tangan aja ya. Ini kurang lebih 3 menit saya mix. Dan ini tuh nggak akan seperti kita pakai terigu protein tinggi yang akan stretchy gitu ya, karena glutennya lebih banyak, tapi ini akan cenderung lebih mudah robek karena kandungan protein yang rendah. Selanjutnya kita masukkan bagian lemaknya. Lemak boleh pakai margarin atau mentega, dan di sini saya pakai mentega putih. Kita sembunyikan dulu supaya nanti nggak menciprat ya saat kita mix. Saat adonannya ini lengket ke dasar baskom dan tidak mau berbalik, kita wajib ngebalik ya, pakai manual baik tangan atau spatula. Nah, kita flip atau balik bagian bawah ke atas supaya kena spiral mixernya dan bisa nanti teksturnya lebih baik lagi. Baik teman-teman, ini saya sudahi. Total dari awal sampai akhir itu kurang lebih 8 atau 9 menit kita mix ya. Dan sekarang kita keluarkan dan kita simpan di meja kerja kita. Kalau meja kita dan tangan kita kering, ini adonan itu akan lengket. Jadi kita olesi dulu telapak tangan kita secukupnya, juga meja kerja kita dengan menggunakan margarin atau minyak sayur. Jadi ini nggak akan lengket. Adonannya menghasilkan kurang lebih 442 gram. Kemudian selanjutnya saya akan portioning atau bagi-bagi. Tapi sebelumnya ini kita siapkan dulu untuk tatakan paunya. Saya pakai kertas cup yang biasa untuk bolu kukus mekar. Kita ratakan ya. Nah, kalau untuk proses selanjutnya boleh juga menambahkan sedikit tepung secukupnya aja, ditepuk-tepuk seperti ini, jangan banyak-banyak karena nanti akan membuat adonan kita jadi kering. Selanjutnya kita akan masuk ke fase shaping atau pembentukan dengan cara di rounding. Di sini kita atau saya ini langsung ya membulat-bulatkan seperti ini tanpa menggunakan metode dohbre seperti di channel dapur gembil. Dan ini hasilnya itu si adonannya itu agak sedikit ringan, bergembung-gembung karena masih banyak gas di dalamnya. Nah, sekarang kita akan mengikuti
yang di channel Dapur Gembel itu menggunakan metode dobre untuk mengeluarkan gas-gas di dalam adonan supaya pori-pori di dalam paunya itu nanti akan lebih rapat, nggak ada pori-pori yang besar atau bikin kopong di bagian dalamnya itu. Dengan cara beberapa kali kita roll, kemudian lipat dan roll lagi. Kemudian ini adonan yang terakhir karena enggak 50 gram ini saya kasih isian supaya volumenya nanti tidak terlalu kecil ya, bisa agak seragam. Selanjutnya kita akan fermentasikan adonan ini dan tidak perlu mengembang terlalu besar seperti kita fermentasikan roti karena ini kan glutennya sedikit ya. Kalau kita terlalu lama, terlalu besar nanti bisa-bisa setelah matang malah menciut. Untuk durasi fermentasi ini akan berlainan tergantung suhu ruangan, suhu adonan, dan juga banyak atau sedikitnya ragi. Nah, kita kenali aja ciri fisiknya yaitu diameternya ini sudah membesar atau lebih besar ya dibanding tadi awal. Kemudian kalau kita angkat, dia akan terasa lebih ringan dibanding waktu awal pembentukan. Selanjutnya, ciri-ciri kecukupan fermentasinya adalah saat kita sentuh seperti ini, kita akan mendapati di dalamnya itu enggak padat, tapi ada ruangan ya, karena kan sudah ada gas hasil fermentasi. Nah, disitulah kita akan cukupkan fermentasi kita dan kita akan kukus dengan api sedang bahkan cenderung kecil ya. Jangan api sedang, kalau pengalaman saya seperti itu. Airnya juga jangan terlalu banyak. Di sini saya 13 menit ngukusnya. Udah berapa menit ya? Udah 6 menit apa 5 menit? Udah mengembang. Setelah saya cek 6 menit ini pengukusan diameternya sudah membesar, juga ketinggiannya sudah bertambah. Oke, ini udah 13 menit, kita akan lihat hasilnya. Langsung aja dibuka. Ini nggak usah ditunggu dulu, nggak usah matikan kompor dulu, kemudian ditunggu. Itu alhamdulillah hasilnya itu tidak menciut. Kemudian saya bikin lagi kloter kedua dan hasilnya juga benar-benar oke, benar-benar nggak usah yang namanya matikan kompor, tunggu dulu 5 menit baru boleh buka. Enggak, ini langsung buka aja dan hasilnya itu alhamdulillah gak ngecewain ya, benar-benar anti ciut nih kayaknya resep ini. Salah satu keberhasilan pau itu katanya salah satunya itu memiliki kulit di bagian atasnya. Mungkin itu adalah bentukan dari gluten yang dilingkupi oleh unsur-unsur pati dan bahan-bahan lainnya ya. Sekarang kita lihat bagaimana tekstur bagian dalamnya. Inilah alasan saya tuh kenapa jarang ngasih isian. Kalau buat pau itu jadi lebih bisa disesuaikan dengan selera anggota keluarga masing-masing. Tinggal dibelah seperti ini. Kemudian nanti ada yang pengen pakai selai coklat, kacang atau stroberi, diisi sesuai keinginan masing-masing. Nah, ini tekstur bagian dalamnya seperti ini, halus.
Dan ini setelah beberapa jam kemudian ya udah dingin, ternyata ini masih fluffy, jadi ketika ditekan itu tetap ada ruang di dalamnya, alias nggak bantet, nggak keras. Selanjutnya untuk mempercantik ini saya beri tempelan edible stamp dan videonya itu kehapus. Tapi ini caranya mudah banget ya. Kita tinggal olesi bagian yang akan ditempeli stiker ini dengan sedikit air. Kemudian kita gunting stikernya mau yang mana dan tinggal pasang. Hati-hati masangnya jangan sampai bagian atas atau bagian luar ini kena air karena akan luntur warnanya. Demikian sharing di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.